Jumpa lagi di channel Skysun Solution. Pada video ini, kita akan belajar mengenai cara mengoperasikan software restoran Solis Resto versi Lite. Oke, sekarang kita mulai pelajaran mengenai cara mengoperasikan software restoran Solis Resto. Biasanya setelah melakukan instalasi, maka kita akan mendapatkan shortcut ke software Solis Resto pada desktop. Dapat dilihat di sini ada 3 buah shortcut. Yang pertama berwarna oranye adalah back office, yang berwarna biru adalah POS, dan yang berwarna merah adalah server. Sebelum kita melanjutkan, pastikan dahulu bahwa dongle Solis Resto telah terpasang di salah satu port USB komputer ini. Dongle-nya berwarna hijau, dan apabila berhasil dipasangkan di komputer, maka lampu pada dongle akan menyala tanpa kedap-kedip. Kalau berkedip berarti error. Apabila dongle sudah terpasang dengan benar, maka kita bisa menghidupkan program server Solis Resto dengan cara double klik pada shortcut server dengan icon berwarna merah. Kalau kita mendapatkan pesan trial seperti ini, artinya masih ada tagihan Solis Resto yang belum diproses. Perhatikan di sini ada jumlah trial yang tersisa adalah sekian. Pada contoh ini 95. Jumlah trial ini akan selalu berkurang setiap kali kita menghidupkan server. Dan apabila mencapai nilai 0, maka program server tidak bisa dihidupkan lagi, dan secara otomatis kita tidak bisa menggunakan Solis Resto. Untuk menghilangkan trial, kita harus memasukkan nomor serial number yang bisa kita dapatkan dari developer Solis Resto. Kita lanjutkan dengan menekan tombol OK. Maka pada tray icon terdapat icon server Solis Resto. Yang kalau kita klik, maka kita bisa melihat program Solis Resto apa saja yang terhubung ke server ini. Dan pada sebelah kanan, kita bisa melihat modul-modul apa saja yang aktif pada dongle ini. Selanjutnya kita bisa menghidupkan program POS dengan cara double klik pada shortcut yang berwarna biru. Bisa dilihat pada server, sudah ada satu buah POS yang terkoneksi ke server. Kita diminta untuk memasukkan user ID dan password. Mengenai user ID dan password yang akan digunakan oleh teman-teman bisa dikoordinasikan dengan manajemen dari restoran masing-masing. Tentunya akan berbeda dari akun yang kita gunakan di video ini. Setelah kita berhasil login, kita diminta untuk memulai tanggal kerja. Kita bisa klik ke tombol mulai tanggal kerja, yang secara default adalah tanggal hari ini. Untuk melanjutkan, kita bisa memasukkan kode verifikasi yang ditampilkan di layar. Sekarang kita sudah bisa mengakses program POS. Pada sebelah kiri POS adalah dena dari restoran, yang bisa di-customize sesuai dengan kebutuhan masing-masing restoran. Pada bagian atasnya terdapat tab yang bisa kita gunakan untuk berpindah dari lantai 1 ke lantai 2, dan sebaliknya. Sedangkan pada bagian denah, kita bisa melihat ada meja-meja dengan nomor. Dalam contoh ini, di lantai 1 ada meja nomor 1 hingga 15. Meja-meja ini menggambarkan kondisi dari meja saat ini, apakah sedang ada tamu atau tidak, apakah sudah pesan makanan atau tidak, apakah sudah bill, sudah bayar, dan lain-lain. Sehingga dengan melihat denah ini, kita sudah mendapatkan gambaran bagaimana situasi dari restoran kita pada saat ini. Kita bisa mengklik salah satu meja untuk melakukan operasi pada meja tersebut. Sebagai contoh, kita menerima tamu pada meja nomor 11, maka kita klik ke meja nomor 11, kita tekan check-in. Kita bisa mengisikan informasi tambahan yang berkaitan dengan check-in seperti jumlah tamu, jenis membership dari tamu tersebut, nama pelayan yang melayani meja tersebut, atau memberikan keterangan tambahan. Sebagai contoh di sini kita isikan jumlah tamu 2, lalu kita tekan tombol simpan. Perhatikan warna meja nomor 11 sudah berubah menjadi biru tua. Warna ini menandakan bahwa meja nomor 11 sudah ditempati oleh tamu.
Selanjutnya kita bisa memasukkan menu apa saja yang dipesan oleh tamu dengan cara menekan tombol order. Di sini kita bisa menambahkan menu apa saja yang dipesan oleh pelanggan dengan cara mengklik gambar menu yang berada di tengah layar. Perhatikan di bagian atas menu terdapat daftar kategori dari menu yang kita tawarkan di restoran kita. Kebetulan di contoh ini ada dua kategori, yaitu makanan dan minuman. Apabila tombol kategori ini kita klik, misalnya kita mengklik ke kategori minuman, maka menu-menu yang kelihatan di sini hanya minuman saja. Perhatikan juga di sebelah kiri terdapat subkategori. Kalau kita kembali ke kategori makanan, maka subkategorinya adalah Nusantara, Western Food, Chinese Food, dan Japanese Food. Apabila kita mengklik ke Western Food, maka menu yang ditampilkan berubah hanya menu yang termasuk dalam subkategori Western Food saja. Sedangkan pada bagian atas terdapat 10 buah speed menu. Biasanya kita mengatur agar menu-menu yang paling sering dipesan berada di bagian sini, agar kita dapat memesan lebih cepat menu tersebut. Sebagai contoh, kita pesan ayam bakar. Perhatikan pada sebelah kanan, kita bisa melihat menu apa saja yang telah kita pesan. Setelah itu kita tambahkan lagi ayam goreng dan 2 buah nasi putih. Agar nasi putih menjadi 2, kita bisa mengklik lagi menu nasi putih. Dan kemudian kita pilih ke minuman. Kita pesan es teh manis dan es teh tawar. Apabila kita salah pesan, misalkan ayam goreng ini salah, maka kita bisa klik ke ayam goreng dan kita tekan tombol hapus. Lalu kita bisa memasukkan menu penggantinya, misalkan ikan goreng. Setelah semuanya benar, maka kita bisa menekan tombol simpan. Perhatikan sekarang meja nomor 11 sudah memiliki ikon gelas berwarna kuning dan ikon tanda seru berwarna merah. Ikon gelas berwarna kuning menandakan bahwa meja ini telah melakukan pemesanan menu. Apabila kita mengklik ke tombol info di sebelah kanan, maka kita bisa melihat informasi yang berkaitan dengan meja ini, seperti informasi check-in dan menu apa saja yang dipesan. Selanjutnya kita bisa mencetak checker dengan cara menekan tombol cetak checker atau menekan tombol Ctrl F3. Kita pilih semua, lalu kita tekan proses. Ini adalah hasil cetakan checker. Checker bisa dicetak beberapa kali sesuai dengan kebutuhan restoran. Biasanya checker ini ditaruh pada meja tamu, dan pada saat waiter mengantarkan menu yang selesai dimasak ke meja tersebut, maka waiter dapat mencoret nama menu pada kertas checker. Dengan menggunakan sistem seperti ini, maka kita bisa mengetahui menu apa saja yang sudah diantar dan menu apa saja yang belum diantar pada masing-masing meja tamu. Berhubung Solis Resto Lite tidak memiliki program kitchen, maka kertas checker ini juga bisa digunakan untuk dapur. Jadi kasir bisa mencetak checker dan mengantarkannya ke dapur, agar koki dapur memasak menu sesuai dengan pesanan yang dituliskan di kertas checker. Nah, sambil menunggu tamu menikmati hidangan kita bisa melayani tamu lainnya. Kita coba tambahkan data di beberapa meja lain. Sebagai contoh, kita check-in ke meja nomor 14. Kita order menu. Misalkan smoked beef burger. Dan teh manis hangat. Kemudian kita check-in di meja nomor 1. Kita pesan hotdog dan es teh manis. Kita check-in lagi di meja nomor 2. Kita pesan California Roll dan es teh manis. Selanjutnya, misalkan meja nomor 11 telah selesai menikmati hidangan kita dan meminta stroke bill. Maka kita bisa mengklik ke meja 11. Kita tekan tombol cetak bill. Kita bisa perhatikan data stroke bill berada pada layar POS kita.
Kita tekan tombol simpan, dan printer akan mencetak stroke bill. Ini adalah tampilan dari stroke bill. Perhatikan ikon pada meja nomor 11. Ikon gelas dengan warna kuning berubah menjadi ikon huruf B dengan warna hijau. Artinya meja ini sudah mencetak stroke bill. Setelah pelanggan melakukan pembayaran, kita bisa mencatat data pembayaran dengan cara menekan tombol bayar bill. Secara default, sistem memilih pembayaran dengan cara cash. Apabila pelanggan membayar dengan uang cash, maka kita tinggal memasukkan nilai nominalnya dan menekan tombol simpan. Namun pada contoh ini, kita hendak memasukkan pembayaran dengan cara lain. Jadi kita tekan tombol tutup. Pada bagian kiri atas pos, kita bisa memilih tipe pembayaran seperti cash, voucher, komplimen, debit BCA, Mastercard, Visa Card, dan lain-lain. Mungkin di komputer teman-teman pilihannya bisa berbeda ya, karena tipe pembayaran ini bisa di-customize lagi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sebagai contoh, kita membayar dengan debit BCA, kita klik tombol debit BCA, kemudian kita masukkan nilai yang dibayar, misalnya 40.000. Di sebelah kanan, kita diminta untuk memasukkan informasi mengenai kartu yang digunakan. Apabila mesin kita dilengkapi dengan alat MSR, maka kita cukup mengarahkan fokus POS ke bagian swipe card, lalu kita gesek kartu tersebut ke alat MSR. Sistem akan secara otomatis memasukkan data nomor kartu dan nama kartu. Apabila kita tidak memiliki alat MSR, maka kita harus mengetikkan secara manual. Untuk nomor kartu, kita cukup memasukkan 5 nomor paling belakang saja. Misalkan nomor 12345. Sedangkan nama kartu dan nama bank mesti kita masukkan secara lengkap. Sebagai contoh, Andi dan Bank BCA. Kita tekan tombol simpan. Masih ada kurang bayar sebesar 32.000. Jadi kita belum bisa menekan tombol simpan. Kita tambahkan lagi pembayaran misalkan dengan Visa Card. Misalkan nilainya 32.000. Lalu kita masukkan lagi data kartu yang digunakan. Lalu kita tekan tombol simpan. Setelah memeriksa dan memastikan data yang kita masukkan sudah benar, maka kita bisa menekan tombol simpan. Printer akan kembali mencetak struk pembayaran dan mencantumkan tipe-tipe pembayaran yang digunakan pada struk. Ini adalah struk pembayarannya. Sekarang ikon pada meja 11 kembali berubah dari yang tadinya huruf B berwarna hijau menjadi gambar dolar berwarna biru. Ikon ini menandakan bahwa meja ini telah melakukan pembayaran. Setelah tamunya pergi, kita bisa menekan tombol checkout untuk mengosongkan meja. Sehingga kita bisa menggunakan kembali meja nomor 11 untuk mencatat transaksi baru. Oke, kita sudah mempelajari alur normal dari operasi restoran, mulai dari tamu datang atau check-in, hingga tamu pulang atau check-out. Selanjutnya kita akan membahas mengenai alur-alur alternatif, seperti pindah meja, gabung meja, split bill, dan batal meja. Pertama kita bahas mengenai pindah meja terlebih dahulu. Terkadang kita menjumpai pelanggan yang telah duduk di salah satu meja dan memesan makanan, namun kemudian meminta untuk pindah ke meja lainnya dengan berbagai alasan, seperti terlalu berisik dekat AC, atau mungkin karena melihat meja sebelah rasanya lebih nyaman. Nah, bagaimana cara mencatatnya di sisi POS? Caranya gampang ya. Misalkan meja nomor 2 hendak pindah ke meja nomor 3. Pada POS kita cukup mengklik meja nomor 2. Lalu kita klik tombol pindah meja. Kita pilih meja baru. Misalkan meja nomor 3. Lalu kita ketikkan alasan. Misalkan pindah karena dekat AC. Lalu kita tekan tombol proses. Sekarang meja nomor 2 berubah menjadi meja kosong. Sehingga bisa kita gunakan untuk mencatat transaksi baru. Sedangkan meja nomor 3 menjadi berisi. Apabila kita lihat informasi pada meja nomor 3, maka semua informasi check-in dan menu yang telah dipesan pada meja nomor 2 turut berpindah ke meja nomor 3.
Di sini waiter perlu mengingat bahwa nantinya makanan atau minuman yang dipesan jangan lagi diantar ke meja nomor 2, melainkan diantar ke meja nomor 3. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gabung meja. Terkadang ada beberapa meja yang dibayar oleh satu orang yang sama. Sebagai contoh, misalkan meja nomor 1 hendak membayarkan tagihan meja nomor 3. Maka pada POS kita bisa mengklik meja nomor 3. Lalu kita pilih gabung meja. Kita pilih meja nomor 1. Lalu kita tekan tombol proses. Ya. Perhatikan sekarang pada bagian kiri meja nomor 3 ada huruf C dengan warna hijau. C di sini artinya child. Sedangkan pada meja nomor 1 terdapat huruf B dengan warna biru. B artinya parent. Yang artinya parent akan membayarkan tagihan pada meja child. Kalau kita pilih meja nomor 1 dan kita tekan tombol cetak bill, maka pada tagihannya terdapat tagihan meja nomor 3. Sehingga grand totalnya menjadi 84.000. Kita bisa menggabungkan banyak meja ke satu parent. Sebagai contoh, kita klik ke meja nomor 14, kita klik gabung meja, dan kita gabungkan ke meja nomor 1 lagi. Dan kita perhatikan pada saat cetak bill, meja nomor 1, terdapat tagihan meja nomor 14 dan meja nomor 3. Untuk membatalkan proses gabung meja, kita bisa memilih meja anak dan menekan tombol pisah meja. Sebagai contoh, kita klik kembali ke meja nomor 14 dan kita klik pisah meja. Maka sekarang meja nomor 14 tidak ada icon child lagi. Dan di meja nomor 1 sudah tidak ada tagihan meja nomor 14. Hanya ada meja nomor 3 saja ya. Selanjutnya, kita cetak bill meja nomor 1. Dan kita lanjutkan ke proses bayar. Misalkan dibayar dengan uang cash sebesar Rp100.000. Maka sekarang status meja nomor 1 dan 3 sudah selesai dibayar. Sehingga kita bisa melakukan check out pada kedua meja. Nah, sekarang kebalikan dari gabung meja, ada fitur yang namanya split bill. Pada split bill ini, ceritanya ada beberapa orang yang makan bersama di salah satu meja. Namun pada saat meminta bill, mereka meminta agar billnya dipisah menjadi beberapa bill, agar mereka bisa membayar tagihan masing-masing. Sebagai contoh, kita coba check-in di meja nomor 8 dengan jumlah tamu 3. Kita pesan makanan, ayam bakar, ayam goreng, dan ikan goreng, dan 3 buah nasi putih. Selanjutnya kita pesan minuman, es teh manis, es teh tawar, dan kelapa muda. Kita tekan tombol simpan. Nah, dalam proses normal kita mencetak bill, maka seluruh menu yang dipesan di meja 3 akan digabung menjadi satu bill. Apabila pelanggan meminta agar bill ini dipisah menjadi 3 bill, maka kita bisa menggunakan fitur split bill. Pertama, kita bisa tekan tombol lain-lain, lalu kita tekan split bill. Pada bagian atas, kita bisa melihat daftar menu yang dipesan pada meja nomor 8, sedangkan pada bagian bawah, kita bisa melihat daftar menu yang dipisahkan untuk bill baru. Sebagai contoh, kita pilih 3 nasi putih. Perhatikan kalau kita menggunakan icon anak panah ke bawah yang ada garis bawahnya, maka ketiga nasi putih akan pindah ke bawah. Saya pindahkan kembali ke atas. Dan sekarang kalau kita menggunakan icon tanda panah biasa, maka hanya satu nasi putih yang pindah ke bawah, sedangkan 2-nya masih di atas. Selanjutnya kita pilih ayam bakar dan es teh manis. Untuk dipindahkan ke bill baru. Dan kita tekan tombol simpan.
Kita lanjutkan pisah bil baru lagi. Kali ini kita pindahkan ayam goreng, es tawar, dan 1 nasi putih. Kita tekan tombol simpan. Ya. Lalu kita tidak melanjutkan pisah bil baru. Selanjutnya kita langsung dibawa ke form daftar split bill. Jadi kalau secara tidak sengaja kita menutup form ini, maka kita bisa membukanya kembali dengan cara menekan tombol daftar split bill. Dari daftar split bill ini kita bisa mencetak bill dan melakukan pembayaran untuk bil-bil baru yang kita pisahkan dari bill utama. Sebagai contoh di sini kita lakukan cetak bill dan bayar bill dengan uang kas. Dan yang terakhir, kita bisa mencetak bill meja nomor 8 dan melakukan pembayaran seperti biasa. Dan kemudian kita bisa melakukan check out. Fitur terakhir yang akan kita bahas dalam video ini adalah batal meja. Misalkan pada meja nomor 14 telah memesan menu, namun pelanggan meminta agar pesanan dibatalkan, menolak untuk membayar bill, dan hendak meninggalkan restoran. Maka kita menggunakan fitur batal meja. Caranya adalah kita mengklik ke meja 14, lalu kita tekan tombol batal meja. Di sini sistem akan meminta kita untuk memasukkan ID dan password yang memiliki wewenang untuk melakukan pembatalan meja, yang disesuaikan dengan kebijakan dari masing-masing restoran. Ada restoran yang kasirnya bisa langsung melakukan pembatalan, namun ada juga restoran yang mengharuskan kasir untuk meminta persetujuan dari atasan, seperti supervisor atau manajer restoran, sehingga atasan harus datang ke POS dan mengisikan ID dan passwordnya. Setelah mengisikan ID dan password, maka sistem akan meminta untuk memasukkan alasan pembatalan meja. Sebagai contoh, kita ketikkan pelanggan ingin batal. Kita tekan tombol simpan. Maka transaksi pada meja nomor 14 dibatalkan, dan meja kembali ke kondisi kosong dan siap untuk diisikan transaksi baru. Kebijakan untuk batal meja ini memerlukan pengaturan prosedur yang lebih lanjut dari restoran. Misalkan restoran ingin memeriksa dahulu apakah menu yang dipesan sudah dimasak atau belum. Karena apabila menu sudah terlanjur dimasak, maka restoran akan mengalami kerugian, dan restoran perlu mengatur bagaimana kebijakan selanjutnya untuk menanggung kerugian ini. Dan untuk alasan keamanan, kami lebih menyarankan agar fitur batal meja ini harus menggunakan persetujuan atasan. Pada saat restoran hendak tutup, maka kita perlu mencetak laporan closing kasir dan stop tanggal kerja. Pertama, kita mesti memastikan dahulu seluruh meja pada restoran sudah dalam kondisi kosong. Apabila masih ada transaksi yang gantung, maka transaksi tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu. Setelah semua meja kosong, maka kita bisa menekan tombol closing kasir untuk mencetak laporan closing kasir. Sistem akan meminta kita untuk memasukkan ulang ID dan password kasir. Kemudian kita bisa memilih untuk mencetak laporan dalam bentuk summary atau dalam bentuk detail. Misalkan kita pilih laporan closing summary. Kemudian sistem akan meminta kita untuk memasukkan nilai saldo awal kas dan saldo akhir kas. Sebagai contoh, kita biarkan saja dengan nilai 0, lalu kita tekan tombol cetak. Maka ini adalah hasil cetakan closing kasir. Sistem akan memberitahukan berapa jumlah bill yang kita proses hari ini.
dan berapa nilai penerimaan kita berdasarkan masing-masing tipe pembayaran. Kemudian sistem juga menghitungkan saldo awal kas kita, ditambahkan dengan penerimaan kita dalam bentuk kas, sehingga seharusnya saldo akhir kas kita adalah sekian. Dan nilai ini akan diperiksa kembali oleh pihak manajemen untuk memastikan tidak terjadi kecurangan. Setelah mencetak closing kasir, kita bisa menekan tombol tutup, dan kita lanjutkan dengan stop tanggal kerja. Sistem meminta kita untuk memasukkan ulang nilai yang ditampilkan di layar. Kita lanjutkan dengan menekan tombol ya. Dan printer akan mencetak laporan ringkasan penjualan yang bentuknya seperti ini. Setelah kita stop tanggal kerja, maka kita sudah tidak bisa menggunakan POS lagi, kecuali kita buka tanggal kerja baru di shift berikutnya. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa subscribe ke channel Skysen Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.